Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in huda. Amma ba'du. Bapak moderator, para dosen, jadi mahasiswa sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita dapat bersilaturahim dalam kuliah umum yang dimintakan kepada saya sekitar ulumul Quran ya. Sekitar ulumul Quran. Mudah-mudahan waktu kita masih panjang sampai Jumat nanti. Saya akan berusaha untuk meringkas mata kuliah ini, pengantarnya saja 1 semester. Jadi kita sampaikan dalam waktu 1 jam lebih ya. Kita akan ringkas urgensi ulumul Quran dari ilmu-ilmu lain yang ada di dalam ilmu-ilmu keislaman. Kalau kita berbicara Al-Quran, maka dilintaskan oleh kita, inilah kalamullah yang terakhir, wahyu Allah yang terakhir, yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula, Nabi Muhammad SAW. Maka kita simpulkan Al-Quran itu pasti lengkap, pasti sempurna, pasti mencakup semua permasalahan umat sejak ketika Al-Quran diturunkan pada masanya, masyarakat sesudahnya, seterusnya sampai kita sekarang, dan nanti sampai dengan hari kiamat. Nah, kita harus bisa membuktikan kesempurnaan itu, keluasannya, keluasannya, refleksibilitas daripada Al-Quran, isi dan kandungannya. Sebagai Al-Mu'jizatul Khalidah, Syekh Abdullah Darras dalam bukunya An-Naba'ul Azim, dia katakan Al-Quran ini adalah mukjizat yang kekal dan abadi. Tetapi wa'ata'uhu mutajaddidun, penyajiannya senantiasa terus aktual. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah jadul, zaman dulu 14 abad yang lalu, bagaimana bisa menjawab permasalahan umat sekarang ini? Maka yang jadul itu bukan Al-Qurannya, tetapi orangnya. Ya, orangnya yang jadul, yang seharusnya dia tidak hidup sekarang ini, hidup pada masa-masa lalu, masa-masa purbakala itu. Al-Quran sendiri menjelaskan jati dirinya dengan berbagai redaksi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan. Ayat 185 Al-Baqarah, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Furqan. Ayat 174 surah An-Nisa, Al-Quran itu dikatakan burhanun, nurun mubin. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kemudian diulang lagi ayat 15 dan 16 surah Al-Ma'idah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnih
wa yahdihim ila siratal mustaqim. Lompat lagi dalam surah Yunus ayat 57. Al-Quran itu sebagai apa? Mau'izah, syifa'ul lima fis sudur, hudan wa rahmah lil mu'minin. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'ul lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 89, kemudian ayat 44, ayat 64, Allah ceritakan di dalam ayat 44 nanti otoritas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Ayat 64 menjelaskan bahwa Al-Quran itu apa? litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Rahmat, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 89-nya tibyanan likulli syai', penjelasan untuk semua, wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ayat 9 surah Al-Isra yang sering kita baca, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Ayat 82 surah yang sama, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu adalah penawar hati dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan seterusnya. Kalau kita sebutkan jati diri Al-Quran saja sampai Jumat dan tidak selesai. Berapa ayatnya sudah itu? Cukuplah mewakili, ya, dan lain-lain. Tapi sudah disebutkan 10 baru dan lain-lain. Jangan satu dan lain-lain. Ya, mahasiswa sering kalau ujian sebutkan contohnya masing-masing. Disebutnya satu dan lain-lain. Tapi dosennya husnuzon ya sama mahasiswa. Anak ini pintar, bisa menyebutkan semuanya. Tapi karena waktulah yang membatasi dia. Atau kemungkinan kedua, anak ini bodoh, yang tahu ya hanya satu itu. Tapi dosen ini selalu berbaik hati dengan mahasiswanya, walaupun tidak tahu, husnuzonnya tahu. Kemudian Al-Quran jelaskan, kemudian jati dirinya apa? Isi kandungannya luas, bagaikan lautan yang tidak bertepi. Ayat 109 surah Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat ini karena Al-Quran satu dengan lainnya saling menafsirkan, saling menjelaskan. Di ilmunya nanti namanya ilmu al-mubhamat, ya, ilmu Al-Quran itu. Nah, ayat 109 surah Al-Kahfi ini dijelaskan oleh ayat 27 surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Jadi Nabi diperintahkan, katakan ya Muhammad, sekiranya lautan yang terbentang di semua benua dunia ini airnya diganti tinta untuk menulis,
penanya adalah ranting-ranting pepohonan yang ada di muka bumi ini, bukan yang ada di sekitar UNS. Kan ini kan pohon semua ini. Ya, untuk menulis firman Allah dipastikan yang ditulis belum selesai. Air laut dari semua benua yang dijadikan tinta tadi sudah habis dan kering. Walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun kata Allah kami datangkan seperti itu lagi, kering lagi dan seterusnya. Itulah isi kandungan Al-Quran. Maka ketika kita ingin mendekati, memahami isi kandungan Al-Quran yang sangat-sangat luas itu, diperlukan seperangkat ilmu pengetahuan. Namanya ulumul Quran, bukan ilmu Al-Quran. Kalau ilmu cuma satu, kalau ulumul Quran banyak dia. Nanti hadis juga begitu. Saya belajar hadis, tidak dikatakan belajar ilmu hadis, tapi belajar ulumul hadis. Mengingat cabang-cabang keilmuannya begitu banyaknya. Nah, kita ambil sampelnya. Banyak itu kira-kira berapa jumlah ilmu Al-Quran yang harus kita pelajari sehingga kita mampu untuk memahami isi kandungannya tadi. Kalau sampelnya kita ambil karyanya Al-Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i, seorang ulama besar multidisipliner yang meninggal 794 Hijriah, dalam karya namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran, 4 jilid besar. Dia katakan ulumul Quran itu paling tidak dia ada 47 cabangnya. 47 cabangnya. Dijelaskan oleh beliau di dalam pendahuluannya itu apa saja, dimulai dari tafsir Al-Quran, sebabun nuzul sampai dengan al-wujub wan nadhair dan seterusnya. Di akhirnya dia katakan, i'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau aradal insanu istiqsa'ahu lastaqrara umrahu walam yuhkim amrahu dan seterusnya. Ketahuilah, katanya, kalau ada orang yang ingin mempelajarinya, mengetahuinya, satu cabang saja dari 47 cabang yang disebutkan itu, dipastikan, katanya, lastaqrara umrahu, dipastikan umurnya akan habis. Belum selesai belajar satu cabang itu, dia sudah terlebih dahulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan nakut-nakutin, bukan. Ya, supaya kita serius belajarnya. Iya kan? Iya. Nah, Al-Quran sebagai kitab undang-undang tentu tidak merinci semua permasalahan, tapi di dalamnya kita temukan isyarat-isyarat yang menyelesaikan sebagai solusi dari permasalahan umat. Al-Quran juga bukan kitab ilmu pengetahuan. Kalau dikatakan kitab ilmu pengetahuan itu dibangun atas dasar teori percobaan. Teori itu senantiasa dia berkembang, berubah. Maka kalau Al-Quran dikatakan kitab ilmu pengetahuan, berarti isi dan kandungannya berubah
sesuai dengan perubahan perkembangan ilmu pengetahuan itu. Tapi di dalamnya ada isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Nanti ada satu disiplin ilmu namanya ilmu i'jazul Quran. I'jazul, ada i'jaz secara bahasanya, i'jaz secara tasyri'inya, hukumnya, i'jaz secara ilmu pengetahuannya, ilminya, i'jaz secara adadinya, bilangannya, dan lain-lain. Allah berikan otoritas kepada Nabi menjelaskan kalau tadi ada yang umum, khususnya bagaimana. Kalau ada yang mutlak, muqayyadnya apa. Kalau ada yang muhkam, mutasyabihnya apa. Ada yang nasikh, mansuknya apa. Itulah ayat 44 surah An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah, kata Allah, kami sudah turunkan kepadamu Al-Quran litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Nah, penjelasan Nabi ini itulah yang disebut dengan hadis Nabi, sunnah nabawiyah, yang dihimpun di dalam berbagai jenis kitab hadis. Antara lain ada Al-Jami'. Jami' itu berapa banyak itu? Ada Al-Musnad, ada As-Sunan, ada Al-Mustadrak, ada Al-Mustakhraj, ada Al-Musannaf, ada Al-Atraf, ada Al-Ajza, ada Al-Zawaid, ada Al-Musannaf, Al-Mu'jam, dan seterusnya. Satu jenis saja itu ada yang puluhan, sampai dengan 82 jenis buku. Itu baru matanya, belum syarahnya. Ya, kita hadis disebut Sahih Bukhari. Sahih Bukhari disyarahkan, syaratnya macam-macam. Ada Fathul Bari, ada Irsyadus Sari, ada Umdatul Qari, ya, ada yang lain-lain yang baru-baru dengan Isra As-Sajjaj fi syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Sahih Muslim ada karyanya An-Nawawi, syarahnya, ada karangannya Ibn Al-Harawi, ada karangannya Ahmad Umar Hashim, dan seterusnya. Mustadrak juga ada, juga namanya Muwatta. Muwatta itu jenis kitab hadis yang dihimpun oleh seorang ulama, sudah terkumpul, beliau meminta persetujuan gurunya, namanya Muwatta. Kita kenal Muwatta'nya Imam Malik, padahal Muwatta itu puluhan jumlahnya. Sebelum Imam Malik sudah ada Al-Muwatta, karyanya Ibnu Abi Dhi'b yang meninggal 158 Hijriah. Imam Malik 179. Mau tahu siapa yang pernah menulis dengan judul Muwatta? Dikumpulkan satu buku namanya Al-Muwatta'at, karyanya Nadir Hamdan. Nah, ilmu al-hadis juga lebih luas dari ilmu Al-Quran. Kalau Al-Quran tadi luasnya sebegitu, jumlahnya segitu, ilmu hadis lebih banyak lagi. Kalau kita bertanya berapa jumlahnya,
Kita mulai dari Imam Al-Hakim saja. An-Naisaburi meninggal 405 Hijriah. Dia punya buku Kitabu Ma'rifati Ulumil Hadis. Beliau katakan jumlah ulumul hadis itu ada 52 sampai kepada Ibnu Salah. Setelah itu ada lagi Abu Nu'aim Al-Asfahani yang menulis buku Al-Mustakhraj fi Ulumil Hadis. Ada nanti Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Nu'aim 430, Al-Khatib Al-Baghdadi 463, Ibnu Abdul Bar juga 463, sampai kepada Ibnu Salah, ya, yang kita kenal dengan nama Asy-Syahrazuri. Meninggalnya 643. Kalau tadi 463, ini 643. Angkanya sama. Cuman ada yang dulu, ada yang belakangan. Ya. Nah, beliau katakan ulumul hadis sudah berkembang menjadi 65 cabang. Sampai ke Imam As-Suyuti yang multidisipliner juga. Kalau tadi Az-Zarkashi dalam Ulumul Quran 47, sampai ke Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumul Qurannya meninggal 911 Hijriah, sudah menjadi 80 cabang ilmu Al-Quran. Ilmu hadis sampai ke Imam As-Suyuti, kata Imam As-Suyuti, anwa'u ulumil hadisi katsiratun la tu'addu. Cabangnya sudah banyak, sudah la tu'addu, tidak terhitung lagi jumlahnya, la tuhsa. Ya. Nah, bagaimana keluasannya? Keluasannya digambarkan oleh Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi, seorang ulama abad ke-6 Hijriah, yang nulis buku ada Al-I'tibar bin Nasikh wal Mansukh min al-Athar. Di dalam bukunya Al-Ujalah dia katakan anwa'u ulumil hadits katsiratun tablughu mi'ah, hampir 100-an. Kullu naw'in minha ilmun mustaqil. Setiap cabang ilmu itu sudah menjadi ilmu yang mandiri. Ujungnya yang gak enak. Lau anfaqat taribu fihi umrahu ma adraka nihayatahu. Kalau ada penuntut ilmu yang menghabiskan umurnya fihi, bukan fiha. Fihi berarti satu. Fi naw'in min hadhil anwa', satu cabang, ma adraka nihayatahu, dia dipastikan tidak akan sampai ke finishnya. Berangkat sama-sama, belum sampai ke finish, semuanya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah keluasan ilmu hadis. Ya. Jadi kalau ada orang mahasiswa yang mengatakan, saya alhamdulillah sudah selesai belajar ilmu Al-Quran, itu apa namanya? Hoax. Saya sudah selesai belajar ulumul hadis, bukan hoax lagi, asyaddu hoaxan, lebih hoax lagi. Ya. Nah, semua ini memotivasi kita. Kita belajar semester berapa? Semester 2, semester 3. Ilmu Al-Quran kita pelajari. Yang kita pelajari apa? Tidak lebih daripada istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu itu. Tapi belum sempat kita masuk ke dalamnya. Sementara mutiara itu tidak di luar dia. Mutiara itu
tidak di dataran laut, tapi dia adanya di dasar laut. Kita harus menyelam ke sana. Maka dikatakan oleh ulama, ad-dirasatu haulal Qur'anil Karim kal ghausi fil bahril mali'i bil jawahir. Mempelajari Al-Quran itu sama dengan menyelam ke dasar laut yang penuh dengan mutiara. Kita menyelam sekali dapat sekian banyak jumlah mutiara dengan kualitasnya. Menyelam kedua kali di tempat yang sama, dipastikan dapat mutiara lebih banyak, lebih tinggi kualitasnya. Ketiga kali, keempat kali, belum pindah ke tempat lain, dipastikan mutiara-mutiara itu terus dan terus kita dapatkan dengan kualitas-kualitas yang lebih baik. Nah, siapa yang pertama kali menulis ulumul Quran itu? Siapa? Ilmu Al-Quran kita yakini sudah ada pada zaman Nabi, sudah ada zaman sahabat, tabi'in. Ditulis Imam Suyuti, Imam Bapak Asy-Syafi'i nulis. Kemudian gurunya Imam Al-Bukhari namanya Ali Ibn Al-Madini yang meninggal 234 nulis, namanya Asbabun Nuzul. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam juga nulis tentang nasikh dan mansukh, ilmu qiraat, sampai seterusnya. Tapi baru dia dibukukan menjadi satu disiplin ilmu dengan segala perkembangannya. Kata ulama, yang menulis pertama kali adalah Muhammad bin Khalaf bin Marzuban yang wafat 309 Hijriah. Ya, dia punya buku juga namanya Al-Isti'ab fi Ulumil Quran. Ada yang mengatakan Al-Burhan juga fi Ulumil Quran. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari